3 ditambah 2. Nah, maka cara cepat turunan dari akar ini adalah kita kasih per, pasti per nih. Nah, yang atas itu adalah turunan di dalam. Berapa turunannya? 3x kuadrat, oke? Nah, untuk yang bawah, karena dia, ini kan akarnya pangkat 2, berarti 2 di sininya. 2 akar, tulis lagi, x pangkat 3 tambah 2. Udah beres. Cuma 2 langkah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021, khususnya yang kebagian gelombang kedua. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas konsep turunan. Nah, sekaligus saya analisis soal UTBK 2021 hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga gitu kan. Jadi apa sih bedanya, lebih sulitan mana gitu. Itu akan menjadi gambaran buat teman-teman yang akan mengadakan ujian di gelombang kedua, oke? Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai full ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini silakan teman-teman absen dulu. Absennya itu dengan cara like video ini ya teman-teman. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung aja kita ke pembahasannya ya teman-teman untuk konsep turunan. Nah, di sini itu turunan itu bisa kita artikan diferensial. Nah, jadi nanti turunan itu sama aja dengan diferensial, oke? Saya akan kasih tahu beberapa bentuk dari turunan. Nah, untuk turunan di sini ada beberapa bentuk ya. Bentuk yang pertama saya akan kasih tahu, misalnya kita punya Y sama dengan kotak pangkat N, maka turunannya itu atau Y aksennya adalah kotaknya N-nya ke bawah kan. Nah, berarti N kali kotak pangkat N-nya min 1 gitu ya. Kotaknya ini bisa isi apa aja, bisa fx, bisa sebuah x atau logaritma, sama aja. Karena kalau kotak itu lebih lebih universal lah. Nah, gitu. Contoh deh biar teman-teman paham. Oke, di sini kita ke contoh, misalnya kita punya Y sama dengan x pangkat 5. Nah, berarti Y aksennya berapa? Nah, berarti 5-nya ke bawah dong. Nah, 5 X pangkatnya 5 dikurangi 1 berarti 4. Udah beres. Gitu doang. Nah, ini ya nomor yang pertama. Dan untuk nomor yang kedua, bentuknya itu adalah U kali V ya teman-teman. Jadi kalau ada bentuk Y sama dengan U dikali V, itu turunannya adalah Y aksennya itu adalah U aksen V ditambah dengan V aksen U gitu. Ini ingat-ingat aja teman-teman ya. Ini sebagai contoh aja, kalau kita punya Y-nya itu adalah, taruhlah dia X pangkat 2 dikali X pangkat 5 ya. Nah, ini sebenarnya dikaliin boleh kan, dijumlahin, tapi kita gunakan U aksen dikali V aja. Berarti Y aksennya itu adalah U aksen. U aksen ini sebagai U gitu kan, ini sebagai V gitu. Ini sebagai U jadi apa? 2x kan. Nah, dikali V-nya adalah X pangkat 5. Ditambah dengan V aksen. Nah, V aksen berarti 5x pangkat 4. Dikali dengan U. U-nya adalah X kuadrat. Udah. Tinggal sama dengan ini. 2. Ini pangkat 1. Ada 5. Berarti 2x pangkat 6. Ditambah dengan ini 5 juga ya. 5x pangkat 6. Ini X pangkat 6, ini X pangkat 6. Berarti 2 tambah 5 adalah 7. Berarti 7X pangkat 6. Ini dia jawabannya. Nah, tapi bisa kita gunakan ini, kalau bisa dikali ya kaliin aja. Berarti dia itu Y-nya adalah X pangkat 7 ya. Berarti Y aksennya adalah 7X pangkat 6. Gitu ya. Ini lebih mudah karena bisa dikali. Karena nanti itu ada yang nggak bisa dikali teman-teman. Ini misalnya trigono, ininya bentuk aljabar. Jadi kita gunakan yang U aksen V ditambah V aksen U. Oke, paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu kita pepetin di sini ya. Yang ketiga itu bentuknya pembagian teman-teman ya. Jadi kalau ada Y sama dengan U dibagi dengan V, maka turunannya atau Y aksennya itu adalah U aksen V dikurangi ya. Sebenarnya sama kayak rumus ini tapi dikurangi V aksen U
per V kuadrat. Nah, udah ya teman-teman. Jangan lupa nih, kalau teman-teman memahami perkalian, teman-teman juga pasti paham yang pembagiannya. Cuma ini ada pengurangan sama dibagi V kuadrat doang. Nah, berarti kita punya, kalau sebagai contoh ya, kita kasih contoh aja satu-satu biar lebih paham. Berarti kita misal Y sama dengan X pangkat 5 sama kayak tadi deh, per X pangkat 2. Nah, berarti Y aksennya itu adalah U aksen. Ini sebagai U ya. Ini sebagai V gitu kan. Nah, berarti X pangkat 5 itu kan sama kayak tadi ya. Berarti 5X X pangkat 4 dikali dengan V-nya adalah berapa? X kuadrat. Dikurangi ini mah ya. Berarti V aksen. Berarti 2X dikali dengan U. U-nya adalah X pangkat 5. Jangan lupa kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah X kuadrat. Dikuadratin lagi gitu ya. Sehingga di sini kita punya Y aksennya itu adalah ini berapa? 5X pangkat 6 dikurangi 2X pangkat berapa nih? Pangkat 6 per X pangkat 4. Oke, berarti Y aksennya adalah 5 dikurangi 2 kan 3. Berarti 3X pangkat 6 per X pangkat 4. Coret-coret sisanya X pangkat 2. Berarti Y aksennya itu adalah 3X pangkat 2. Oke. Nah, sama nggak kalau kita hitung semua nih? Misalnya Y sama dengan berapa nih jadi? X pangkat 3 ya, karena 5 dikurangi 2 kan 3. Nah, turunannya apa? Sama aja ya, 3X pangkat 2. Oke. Lebih cepat karena dia bisa dibagi. Nanti kadang nggak bisa dibagi gitu teman-teman. Bisa bentuknya aljabar sama trigonometri gitu. Atau bisa pangkatnya nanti beda. Bisa kita gunakan pembagian. Oke, gitu ya. Intinya konsepnya kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir per 4. Nah, inilah konsep yang digunakan di soal-soal UTBK 2021 kemarin ya, di gelombang pertama. Dia itu bentuk Y-nya adalah fungsi di dalam fungsi, teman-teman ya. Jadi gini. Ada F, GX gitu. Dia turunannya gimana dong? Tinggal turunin si F-nya, tulis lagi GX-nya, dikali G aksen X gitu ya. Jadi turunin yang depannya F-nya, tapi ditulis lagi GX-nya. Jangan lupa dikali turunan dari GX-nya, G aksennya, jadi G aksen kan. Nah, kita kotakin dulu aja kali ya, biar teman-teman tidak bingung. Takin warna merah. Oke, sebentar. Nah, oke. Yang keempat. Ini yang ketiga. Ini yang kedua. Dan ini yang pertama. Oke, udah ya. Nah, ini juga kita kasih contoh lagi biar teman-teman lebih paham. Misalnya kita punya Y sama dengan F, di dalam kurungnya itu misalnya X kuadrat ditambah 3. Nah, berarti turunannya itu, atau Y aksennya, dia itu turunin nih, F aksen gitu kan. Tulis lagi X kuadrat ditambah 3. Nah, baru dikali turunan ininya di dalamnya. Berarti turunannya apa? 2X, udah beres. Nah, ini bisa kita kedepankan sebenarnya. Jadi gini, Y aksen sama dengan 2X dikali dengan F aksen X kuadrat 3. Udah, ini beres kayak gini. Pokoknya teman-teman harus paham konsep dari turunan, oke? Nah, selanjutnya, karena kemarin itu banyak sekali turunannya itu bentuknya akar, teman-teman. Saya akan kasih lihat ke teman-teman semua cara cepat turunan akar ya. Nah, oke, saya kasih tahu dulu untuk cara biasa dulu ya. Cara biasa. Nah, untuk cara biasanya itu kita punya gini, teman-teman. Kita kan punya misalnya fx itu adalah akar dari misalnya x pangkat 3 ditambah 2. Nah, berarti
kita punya F aksennya itu kan kalau misalnya mau pakai cara biasa berarti gini. Kita buat dulu fx-nya, dia itu bentuk si akarnya kita jadi pangkat ini ya, pangkat setengah gitu. Nah, berarti f aksen x-nya kita punya turunin kan. Nah, berarti setengah x pangkat 3 ditambah 2. Nah, pangkatnya berarti negatif setengah gitu kan. Karena setengah dikurangi 1. Nah, jangan lupa dikali dalamnya nih. Berarti 3x. 3x apa? Ya udah 3x doang. Nah, berarti di sini f aksen x-nya adalah, nah ini kan bentuknya pangkat negatif setengah. Bisa juga nih 3x per 2. Pangkatnya kan negatif setengah ke bawah. Jadi x pangkat 3 tambah 2 pangkat setengah. Oke. Nah, pangkat setengah itu apa? Pangkat setengah itu adalah akar ya. Jadi 3x per 2. Di sini akar ya, akar x pangkat 3 tambah 2 gitu ya. Oke teman-teman, ini ada yang kurang ya, ini kuadrat. Ini kuadrat, ini juga kuadrat. Kenapa? Karena turunan dari x pangkat 3 kan 3x kuadrat, oke? Nah oke, kita langsung ke cara cepat dari turunan akar nih. Cara cepat. Nah untuk cara cepatnya, ini cepat banget ya. Kita langsung soalnya dulu ya, fx sama dengan yang sama aja, x pangkat 3 ditambah 2. Nah, maka cara cepat turunan dari akar ini adalah kita kasih per, pasti per nih. Nah, yang atas itu adalah turunan di dalam. Berapa turunannya? 3x kuadrat, oke? Nah, untuk yang bawah, karena dia, ini kan akarnya pangkat 2, berarti 2 di sininya. 2 akar, tulis lagi, x pangkat 3 tambah 2. Udah beres. Cuma 2 langkah atau 1 langkah sih sebenarnya. Tuh sama kan? Nanti kalau dia pangkatnya 3 di sini gitu aja, oke? Oke. Oke, ini contoh soal ya teman-teman. Hx adalah 2fx dikali sin gx. Dan g phi per 2-nya itu adalah pi per 2. Maka h aksen pi per 2 dibagi f aksen pi per 2-nya berapa? Nah, karena di sini kan kita ditanyanya H aksen nih pi per 2. Berarti ini kita H aksenin dulu atau turunin. Oke, kita punya H aksen X-nya adalah, pinter banget, ini sebagai U, ini sebagai V. Oke, U-nya adalah berarti kan U aksen dulu nih 2. Oke, sebentar ini. Nah, ini 2 kali F aksen X ya. Ini kan U aksen dikali V. V-nya adalah sin GX. Oke, terus ditambah dengan V aksen. Nah, sin, turunan dari sin apa? Cos ya. Berarti cos GX. Jangan lupa dikali dengan GX-nya nih. Turunin ya kan. Sama kayak tadi, berarti G aksen X. Udah. Ini baru, apa nih? V aksen dikali U. U-nya adalah 2fx. Oke. Lihat teman-teman ya, katanya dia itu yang ditanya H aksen apa nih? H aksen pi per 2. Oke, kita masukin H aksen V per 2. Kita masukin setiap pada X kita ganti dengan V per 2. 2 kali F aksen pi per 2 dikali sin G pi per 2 ditambah cos G pi per 2 ditambah dikali ya G aksen pi per 2 dikali 2 kali F pi per 2. Oke. Nah, lihat teman-teman ya, untuk cos dari apa nih? Atau dari sini dulu. Ini yang saya sorot ini yang ini. Kenapa? Karena G pi per 2 itu apa? Pi per 2. Oke, ini kita ganti aja dengan pi per 2. Nah, cos pi per 2 itu kan 90 ya. Pi per 2 itu 90 kan. Nah, berarti di sini cos 90 berapa? 0 ya. Kalau dia 0, lihat teman-teman ya. Berarti pasti 0 kali ini pasti 0. Nah, udah sisanya yang ini doang. H aksen V per 2 itu akan sama dengan 2 kali F aksen pi per 2 dikali sin berapa nih? G pi per 2 kan sama dengan pi per 2. Berarti sin 90 dia langsung. Sin 90 berapa? 1.
Nah, berarti H aksen Pi per 2-nya itu adalah 2 kali F aksen Pi per 2. Nah, karena H aksen Pi per 2-nya adalah 2 F aksen Pi per 2, boleh kita masukin sini ya. Berarti 2 kali F aksen Pi per 2 kita bagi dengan F aksen Pi per 2. Bisa coret ya sama. Oke, jawabannya adalah 2. Udah beres yang C. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja ke soal turunan hari ke-1, terus nanti ada hari kedua dan hari ketiga. Nanti bedanya apa gitu kan. Oke, kita langsung cara cepat ya teman-teman. Di sini kan fx ya, karena di sini ada f aksen. F aksen 0-nya adalah 1, G aksen 1-nya adalah 1, F 0-nya berapa? Oke, kita buat F aksen X. Langsung deh. Tadi gimana caranya? Oke, kasih per. Yang atas itu turunan. Turunan yang ininya ya. Berarti G aksen. Kok di sana sinus aksennya? G aksen X plus 1 dikali dengan turunan di dalam ini kan 1. Gak usah tulis sih sebenarnya mah. Ditambah 1, ditambah 0, udah beres. Nah, terus 2 kan? 2 akar dari ini ya, tulis Gx plus 1 tambah X tambah 1. Oke, beres ya. Ini F aksennya. Nah, karena ada F aksen 0, tulis F aksen 0. Masukin 0, berarti G aksen berapa nih? 0 tambah 1, ya 1. Berarti G aksen 1 tambah 1 per 2 kali berapa nih? Akar dari, masukin 0 berarti 1, berarti G1, 1 tambah 1, 2. Oke. Nah, F aksen 0-nya berapa tadi? 1. Oke, berarti 1 sama dengan G aksen 1 ditambah 1 per 2 kali. G aksen 1-nya berapa? G aksen 1 itu 1. Oke, berarti G aksen 1 nggak ada ya. Berarti tulis aja dulu G aksen 1 ditambah 2. Bener nggak tadi ini? Karena 0 cuy. 0 tambah 1 ya 1. Kenapa 2? 1 ya. Berarti ini tulis aja. G aksen 1 tambah 1. Udah kali silang deh. Kali silang. Berarti di sini kita punya 2 kali G1 tambah 1 sama dengan G aksen 1 berapa? 1 ya. 1 ditambah 1 berarti di sini G aksen 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. 2 bagi 2, 1. Kuadratin berarti G1 tambah 1 sama dengan 1 berarti G1-nya adalah 0 ya enggak? Nah, kalau G1-nya 0, yang ditanya F berapa nih? F 0, berarti kita punya 0 akan sama dengan ini masukin set G kan 0 ya, 0 tambah 1 G1 ditambah 0 ya enggak, tambah 1 1. Berarti F0 itu adalah G1-nya adalah 0 ditambah 1, berarti F0 itu kita punya adalah 1. Udah. Yang B. Tuh kan, bisa kan? Itu lebih cepat teman-teman. Lanjut kita ke nomor 2. Nah, lihat teman-teman ya, untuk soal kedua dan soal pertama, lihat perbedaannya. Lebih sulit mana gitu kan. Nanti sama yang hari ketiga. Nah, untuk ini sama ya, karena dia bentuknya bukan apa ya, bukan akar, ini mah manual aja kan. Berarti langsung F aksen X-nya adalah 2-nya kedepankan, tulis lagi 3X kuadrat, ditambah G 1 min tulis lagi, pangkatnya 1, gak usah ditulis, kali turunan yang di dalamnya. Nah, ini ya, 6X ditambah G aksen nih. 1 min 2X. Nah, jangan lupa, ini kan ada min 2 nih, kali min 2 turunannya. Nah, inilah bedanya sama yang soal pertama tadi. Kalau soal pertama, di dalam G aksennya, di dalam G-nya itu X-nya pangkatnya 1, jadi gak usah diturunin ibaratnya kan. Nah, kalau yang ini harus diturunin lagi, ingat. Nah, gitu. Inilah teman-teman perlunya paham konsep. Kalau udah paham, mau gimana pun soalnya, teman-teman bakal bisa, oke?
Udah, berarti di sini yang ditanya F aksen berapa? F aksen min 1 ya. Nah, sebenarnya kita ikutin aja F aksen min 1-nya berapa. Berarti di sini tulis aja kali ya. F aksen min 1 akan sama dengan 2 kali 3 kali min 1 kuadrat ditambah G. Nah, ini kan min 1, 2 ya. Positif 2. Tambah 1, 3. Oh, G3 oke, dikali dengan 6 min 1 tambah G aksen dari berapa nih? Oke, sebentar. G aksen dari berapa? 2 kali min 1. 3 ya tetap. Ya nggak? 3 dikali min 2. Oke. Terus kita punya di sini aja kali ya. F aksen negatif 1-nya adalah 2. Min 1 kuadrat adalah 1. 3 jadinya ya. 3 ditambah G3. G3-nya berapa? Langsung aja ya. 2. Nah, G3-nya itu adalah 2. Terus ada lagi berapa nih? 6 min 1 ya. Jadi min 1 ketemu ini 12. Ya nggak? Nggak bisa. Ini min 6 aja deh. Karena ini pasti di dalam kurung. Karena ada penjumlahannya ya. Dalam kurung aja. Berarti minus 6. G aksen 3-nya adalah 5. Terus 5 tambah 5. Min 2. Kali ya? Kali. Nah, lihat teman-teman ya. Ini itu adalah ini. Kemarin ini tuh negatif ya. Negatif 5 nih. Soalnya berarti ini negatif 5. Nah, negatif 5, negatif 2 itu kan positif 10. Berarti F aksen negatif 1 itu adalah 2 kali 5 10 ya. 10 dikali. Ini min 6 ditambah 10 ya. Min 5 kali min 2, 10. Berarti dia itu 4 dikali dengan 10. Itu F aksen min 1-nya adalah 40 ya. Jadi dia itu adalah 40 gitu ya. Jadi ini lebih apa ya? Kayak lebih kompleks sedikit lah. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ya, dia itu turunan hari ketiga ya teman-teman. Ini nomor 3. Turunan hari ketiga ini lebih kompleks lagi. Jadi emang berarti dapat disimpulkan nanti ketika gelombang kedua bakal lebih kompleks lagi kayaknya. Walaupun konsepnya sama. Kenapa? Karena dia ada di dalam G-nya itu 1/X. Apakah teman-teman bisa gitu kan? Nah, kalau bisa ya alhamdulillah. Terus kita lihat di sini apakah nanti bentuknya kayak gimana. Kita coba dulu. Karena kita ditanya F aksen ya. Kan ada nih F aksen 1. Ya udah F aksen dari akar. Oke, ketemu akar lagi. Cara di dalamnya turunin. 1 ditambah G aksen 4 ditambah 1/X dikali. Nah, turunan dari ini 4 tambah 1/X. Turunnya berapa? Negatif 1/X kuadrat. Nah, dari mana? Oke, kalau teman-teman lupa, ini kan 1/X. Dia itu kan bisa jadi X pangkat min 1. Turunannya berarti min 1 X pangkat min 2. X pangkat min 2 berarti bisa kita ke bawah. Nah, ini dia hasilnya gitu ya. Jangan lupa 2 akar dari. Di dalamnya tulis lagi X ditambah G 4 ditambah 1/X. Oke. Nah, karena dia mintanya F aksen 1, tulis deh F aksen 1. Berarti masukin 1 nih. Setiap ada X kita ganti dengan 1. G aksen 4 tambah 1 langsung aja. Karena 1/1 1 berarti 5. Dikali dengan negatif berapa nih? Negatif 1 ya. Per 2 akar berapa tuh? X-nya 1 ditambah 5 juga ya, G5. Nah, kalau tadi aksen ini G5. Nah, kita substitusikan. Ada kan? 1 ditambah G aksen 5 adalah 3 kali ini. Tuh kan, berarti 3 kali F aksen 1 kuadrat. Tapi ada negatif nih, langsung aja negatifnya
kali ke sini. Nah, per berapa tuh? 2 akar dari berapa? 1 ditambah G5. G5 itu 0. Nah, berarti akar dari 1 ya. Ya, tetap 2. Kali silang dulu. Berarti 2 kali F aksen 1 itu sama dengan 1 dikurangi 3 kali F aksen 1 kuadrat. Nah, dari sini teman-teman min 3-nya pindahin jadi min 3. Minnya pindah jadi positif. F aksen 1 kuadrat ya. Ditambah 2F aksen 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, lihat teman-teman ya. Karena dia itu bentuknya persamaan kuadrat, atau dia itu bisa kita tulis 3 kotak kuadrat ditambah 2 kotak dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti akar-akarnya apa? Jumlah ya, jumlah semua F aksen min 1. Berarti jumlahnya. Bisa kita tulisnya F aksen 1 ditambah F aksen 1, 2 itu adalah berapa? Min B per A ya, kalau dia jumlah. Min B berarti min 2 per 3. Ada nggak? Ada yang C. Nah, ini teman-teman, jadi soal nomor 3 di hari ketiga itu adalah lebih kompleks lagi karena setelah turunan ada kuadrat gitu. Jadi hati-hati ya nanti di gelombang 2 teman-teman harus paham materi turunannya, konsepnya. Jadi sudah kita analisis nih dari yang pertama nih. Yang pertama lebih mudah lah ya karena dia X-nya nanti pangkatnya 1. Yang kedua dia ada X-nya ada min 2 nih. Jadi masih diturunin lagi. Dan hari ketiga X-nya itu jadi 1 per X gitu. Bahkan nanti di akhirnya jadi persamaan kuadrat. Itulah dia gambaran dari UTBK gelombang pertama teman-teman. Jadi teman-teman yang gelombang kedua, saya harap teman-teman harus paham nih konsep dari turunan sudah saya jelaskan, oke? Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, jika teman-teman suka dengan video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.